adik-adik semuanya, kembali lagi berjumpa dengan kakak di sini, Inin Ciotang. Di sini kita akan belajar keterampilan menulis. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kakak akan absen dulu ya, siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir hari ini ya. Aldebaran hadir, Andin hadir, Elsa hadir, Nino hadir, Raihan hadir, Roy hadir, Kiki hadir, Vena Melinda hadir juga, Rizli hadir, Jiva oke hadir, semuanya hadir ya. Semuanya hari ini hadir. Baiklah, sebelum kita masuk, ada yang masih ingat dengan pembelajaran yang minggu lalu? Ya, yang minggu lalu kita belajar mengenai tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca ya. Kakak ingatkan lagi, yang minggu lalu kita belajar mengenai tentang strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca ya. Baiklah, hari ini kita akan ke topik pembahasan baru, yang mana hari ini kita akan belajar tentang keterampilan menulis. Adik-adik semua ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keterampilan menulis? Yang dimaksud dengan keterampilan menulis ini ialah yang mana kita menuangkan pikiran-pikiran kita atau gagasan kita, perasaan kita ke dalam sebuah tulisan ya. Dapat kita ulangi bahwa menulis itu ialah cara kita untuk menuangkan pikiran-pikiran kita atau gagasan kita ke dalam sebuah tulisan gitu. Ada juga atau pengertian secara umumnya. Apakah pengertian secara umum daripada menulis ini gitu? Pengertian secara umum dari menulis ini ialah bahwa menulis ini merupakan proses ya. Dapat kita tahu proses mengutarakan pikiran, perasaan, penginderaan, khayalan kita atau ya imajinatif kita, kemauan atau keyakinan kita, pengalaman yang kita susun secara tertulis gitu untuk tujuan komunikasi ya, untuk tujuan komunikasi yang mana kita itu dengan tulisan kita ini kita menyampaikan ya. Komunikasi itu sama dengan menyampaikan gagasan kita atau perasaan kita ke dalam sebuah tulisan. Itulah makanya dikatakan tadi adalah bahwa di sana menulis ialah yang mana kita menuangkan gagasan-gagasan pikiran kita ke dalam sebuah tulisan. Oke. Selain pengertiannya, ada juga tujuan ya. Ada juga tujuan. Adik-adik semua ada yang tahu apa saja itu tujuan dari menulis? Oke. Ada yang tahu? Baik, akan kakak bahas di sini ya. Adapun tujuan dari menulis ini ya adik-adik semuanya. Adapun tujuan dari menulis ini ialah yaitu ada yang pertama itu narasi ya. Narasi. Apa itu narasi? Narasi ini ialah tulisan kita itu dengan yang mana tujuan dari tulisan kita itu untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan informasi yang terjadi di dalam suatu waktu itu atau kejadian itu disampaikan di dalam sebuah tulisan ini. Itulah tujuan narasi yang mana tulisan kita itu bertujuan untuk menyampaikan apa saja itu informasinya, bisa itu perbuatan atau tindakan gitu ya yang terjadi di suatu waktu atau bisa di masa lalu gitu atau yang baru saja terjadi
dia bisa menuliskannya itu. Itulah yang dimaksud dengan tujuan dari narasi. Oke, selanjutnya yaitu adalah tujuan deskripsi. Nah, ada yang tahu tujuan deskripsi itu apa? Oke, tujuan dari deskripsi ini yang mana ialah bahwa tulisan kita itu menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan gitu. Yang dilakukannya itu secara objektif, apa adanya gitu, dan terperinci, atau bisa dikatakan deskripsi itu kayak menggambarkan suatu tempat atau kejadian atau apapun itu. Itulah yang mana di sana kita akan menuliskannya gitu. Itulah tujuan dari deskripsi, bahwa tujuan menulis kita itu untuk menggambarkan gitu, menggambarkan itu secara terperinci. Misalkan dapat kita tahu bahwa dalam cerita itu misalkan digambarkan bahwa ada ayahnya yang baik hati dan ibunya yang baik hati, anaknya juga baik ya, baik dalam belajar, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat. Itu digambarkan bagaimana sifatnya semuanya ya, sifat dari orang tua anak gitu. Itu yang dimaksud dengan deskripsi, menggambarkan itu secara terperinci, apa adanya, objektif gitu. Objektif kepada, atau objektif itu bisa, objektif itu kayak langsung gitu ya. Kita dapat memikirkannya gitu kayak di depan mata kita. Itulah yang dimaksud dengan objektif, kayak nyata gitu ya, nyata. Oke, selanjutnya apa itu? Selanjutnya tujuan dari menulis ialah eksposisi ya. Eksposisi. Apa yang dimaksud dengan tujuan eksposisi ini? Yang dimaksud dengan tujuan dari eksposisi ini ialah yang mana tulisan kita itu untuk menyampaikan informasi secara faktual maupun konseptual gitu ya. Yang dilakukan dengan tujuan yang mana tulisan kita itu ya, tujuan eksposisi ini ialah yang mana menulis itu atau tulisan itu tujuannya untuk menyampaikan informasi dengan cara menjelaskan, menerangkan gitu, menguraikan suatu hal sehingga pengetahuan pembaca itu menjadi bertambah gitu. Menjadi bertambah apabila membaca tulisan kita. Itulah yang dimaksud dengan tujuan menulis eksposisi. Oke, selanjutnya ialah apa itu tujuan menulis? Selanjutnya adalah argumentatif ya, argumentatif. Apa yang dimaksud dengan argumentatif? Yang dimaksud dengan argumentatif ini ialah yang mana karangan atau tulisan kita itu untuk menyampaikan informasi tentang suatu hal gitu, yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi ya, mempengaruhi, memperjelas dan meyakinkan gitu. Itulah yang dimaksud dengan argumentatif, di mana kita meyakinkan, misalkan kita menulis sebuah berita ya, kita menulis sebuah berita dan meyakinkan mereka bahwa berita ini benar adanya dan nyata gitu. Itulah yang dimaksud dengan menulis argumentatif. Oke, selanjutnya adalah tujuan menulis persuasif ya. Jadi tujuan menulis persuasif. Apa itu tujuan menulis persuasif? Tujuan menulis persuasif ini ialah yang mana tulisan kita itu atau karangan kita itu tujuannya untuk mempengaruhi ya, mempengaruhi, meyakinkan dan mengajar. Mempengaruhi, meyakinkan dan mengajar, atau bisa juga sebuah tulisan-tulisan yang edukasi gitu, atau yang berisi tentang pembelajaran. Itulah yang dimaksud dengan persuasif, di mana kita tujuan dari tulisan kita itu adalah untuk mengajar pembaca ya, mengajar pembaca yang membaca tulisan kita. Itulah yang dimaksud dengan tujuan persuasif. Oke, selanjutnya, selain dari tujuan menulis, apa-apa saja manfaat dari menulis ini, Kak? Oke, kita akan belajar. Manfaat-manfaat dari menulis ini sangat banyak sekali ya adik-adik. Sangat banyak sekali manfaat dari menulis ini. Oke, apa-apa saja itu, Kak? Gitu ya. Apa-apa saja itu, Kak ya? Manfaat dari menulis ini ialah ada itu bisa melatih kecerdasan kita.
Kenapa bisa melatih kecerdasan kita? Karena menulis ini tentu saja kita harus mengingat ya. Mengingat apa-apa saja yang perlu kita tulis gitu. Apa saja topiknya yang harus kita tulis. Apabila kita tidak mengerti atau tidak tahu apa topik yang kita tulis, otomatis kita nggak paham apa yang akan kita tulis. Nah, untuk itu, maka menulis ini akan dapat meningkatkan kemampuan atau kecerdasan kita karena kita harus mengingat topik atau mengetahui topik apa yang harus kita tulis atau yang harus kita tuangkan ke dalam tulisan kita. Oke, selanjutnya ialah melatih kecerdasan kayak mana? Apabila kita menulis, otomatis kita harus tahu bagaimana dengan kata-katanya, kalimatnya, kosakatanya gitu ya, tanda bacanya semua. Jadi kita harus mengetahui penyajiannya itu seperti apa agar tulisan kita itu menarik gitu untuk dibaca oleh pembaca. Oke, selanjutnya manfaatnya itu ialah mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas ya. Bagaimana? Kenapa bisa mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas? Karena tadi kan kita sudah belajar kata-kata yang harus kita tulis. Nah, kata-kata yang seperti apa yang harus kita tuangkan dalam tulisan kita? Kita harus berpikir dengan sekreatif mungkin kan, agar pembaca menarik, agar pembaca itu tertarik gitu untuk membaca tulisan kita. Kata-katanya itu harus yang menghibur gitu. Kata-kata yang menghibur itu seperti apa saja? Tentu kita harus berpikir dengan sekreatif mungkin gitu kan, agar yang menghibur ini bukan tidak menghibur biasa-biasa yang sering didengar orang, tapi harus yang baru gitu. Sehingga kita harus sekreatif mungkin untuk menuliskan kata-kata menghibur yang kreatif gitu. Sehingga apabila kreatif maka akan enak untuk dibaca dan jelas saja penulis atau jelas saja pembaca akan tertarik atau menarik gitu tulisan kita itu untuk dibaca. Ya, selanjutnya ya adik-adik, menulis ini juga dapat menumbuhkan keberanian. Kan? Apabila adik-adik menulis, tentu saja apa yang adik tuliskan itu harus direkomendasikan atau dikasih tahu kepada orang lain agar mereka mau membaca tulisan kita tersebut. Atau misalkan nih, adik-adik itu menciptakan sebuah puisi, ya. Ada adik-adik itu menciptakan sebuah puisi. Apabila adik-adik ingin tulisan adik-adik itu dibaca, otomatis adik-adik akan menyampaikan kepada teman gitu. Aku menciptakan sebuah puisi loh, kalian mau nggak mendengarkannya? Kan itu. Apabila adik-adik mau menawarkan seperti itu, maka di situ sudah melatih keberanian dari adik-adik. Apalagi saat adik-adik mau membacakannya di depan teman-teman. Berpuisi di depan teman-teman, menyampaikan tulisan adik-adik, tentu, ya kan? Tentu itu akan melatih keberanian. Itulah manfaat dari menulis. Bisa melatih keberanian adik-adik di depan umum gitu ya. Oke, selanjutnya ialah menulis itu dapat mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Kan? Mengumpulkan informasi. Tentu saja, untuk topik-topik tertentu, kita harus mengumpulkan informasi-informasi apa saja. Gitu. Kita tidak mungkin ya, tentu. Kita tidak mungkin menulis sesuatu apabila kita tidak mengetahui informasi, ya kan? Jadi kita harus mengetahui informasi-informasi tertentu untuk tulisan kita. Jadi kita harus mengumpulkan informasi. Jadi di sana kita akan, kemampuan kita dalam mengumpulkan suatu informasi itu akan berkembang gitu, dan kemauan kita itu juga akan terdorong untuk mengumpulkan informasi dari mana saja gitu. Baik dari koran, dari buku, dari internet, itu akan mendorong kita, ya. Oke, selanjutnya, setelah kita belajar manfaat-manfaat dari menulis ini, kita akan belajar tahap-tahap untuk menulis ya. Tahap-tahap dalam menulis. Kak, apa-apa saja tahap-tahap dalam menulis? Kita akan belajar. Tahap-tahap dalam menulis ini ada berbagai tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pra-penulisan ya. Tahap pra-penulisan. Apa yang dimaksud dengan tahap pra-penulisan? Nah, yang dimaksud dengan tahap pra-penulisan ini ialah yang mana tahap persiapan sebelum menulis, sebelum menulis ya. Dapat diulangi adik-adik,
tahap pra penulisan ini ialah yang mana tahap sebelum menulis. Tahap sebelum menulis ini ada langkahnya yang harus ditempuh, yaitu ada menentukan topik gitu. Kita harus menentukan topik apa saja yang harus kita tuliskan di dalam sebuah tulisan kita itu ya. Tentang apa yang harus kita tulis dalam sebuah tulisan kita harus cari tahu dulu, sehingga dalam penulisan kita nanti kita akan mudah gitu kan. Nggak mungkin kita menulis suatu hal tapi tidak mempunyai topik kan gitu ya adik-adik. Jadi kita harus mempunyai topiknya dulu sebelum kita menulis. Itulah di dalam pra penulisan inilah kita mempersiapkan itu. Selain topik, apalagi yaitu membatasi topik ya. Topik yang kita cari tadi kita batasi sampai di mana pembahasannya ya, sampai di mana kedalaman dari pembahasan yang akan kita tempuh gitu. Selain dari membatasi topik, yaitu adalah menentukan tujuan ya. Dari topik itu ya adik-adik, dari topik yang kita pilih kita tentukan tujuannya itu untuk apa. Untuk menginformasikankah, untuk mengajakkah, atau untuk meyakinkan. Kita harus memilihnya ya. Oke, selanjutnya itulah membuat kerangka tulisannya ya. Membuat kerangka tulisannya. Dan selanjutnya menentukan bahan ya, menentukan bahan. Selanjutnya ialah tahap penulisan. Setelah kita dari tahap pra penulisan, di sana tadi kita udah mempersiapkan topiknya, tujuannya itu apa, batasannya apa. Nah, di sini kita akan menulis. Dari topik-topik yang kita pilih itu, maka kita tuliskanlah di sini. Kita tuliskanlah di tulisan kita itu. Tujuannya itu seperti apa? Ya, tujuan dari topik kita itu apa? Batasannya itu sampai di mana kita tadi menentukan batasan, maka kita tuliskan di dalam tulisan kita. Kita tidak mungkin menuliskan semuanya karena itu akan sangat luas sekali ya. Jadi di sana kita membatasi topik yang akan kita tulis. Setelah kita siap menulis ya, setelah kita siap menulis tulisan kita tadi, maka selanjutnya tahapnya ialah tahap revisi ya. Ya, jadi di saat semua tulisan kita itu telah siap, saatnya kita merevisi apakah masih ada yang perlu diperbaiki, yang perlu diulang kembali gitu ya. Kita harus merevisi ulang tulisan-tulisan kita itu. Setelah siap kita revisi, maka kita boleh menyebarkannya gitu ya. Kita boleh menyebarkan tulisan-tulisan kita. Oke, Kak, kita sudah mempunyai tahap-tahap penulisan, tapi bagaimana jika kita tidak memiliki kreativitas, Kak, dalam menulis? Nah, untuk itu adik-adik, adapun ya, kita dapat bagaimana cara kita untuk meningkatkan kreativitas kita agar kita itu mau untuk menulis. Ya, cara kita untuk meningkatkan kreativitas kita ialah yang mana rasa ingin tahu ya. Kita harus memiliki rasa ingin tahu tentang suatu hal tertentu, atau misalkan tentang topik atau informasi dalam misalkan di koran tentang sebuah kejadian di kampung. Misalkan kita berita dulu ya, dari berita di mana itu adalah untuk menginformasikan ya, sebuah kejadian di desa ini terjadi kecelakaan mobil misalkan gitu. Nah, kita penasaran gitu, rasa ingin tahu kita harus ada gitu. Kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Mengapa? Kapan? Gitu. Bagaimana mungkin gitu? Kita harus mempunyai rasa itu sehingga kita akan memiliki kreativitas dalam menulis kita itu gitu. Kita harus memiliki rasa ingin tahu kita itu harus diolah lagi ya. Ya, jadi oke, selanjutnya bagaimana? Terbuka pada hal-hal yang baru ya. Terbuka pada hal-hal yang baru. Bagaimana itu terbuka pada hal-hal yang baru? Terbuka dengan hal-hal yang baru bisa juga dapat menerima pendapat orang lain gitu. Menerima tanggapan-tanggapan orang lain. Harusnya kamu buat tulisannya itu kayak gini. Seharusnya kamu agar lebih kreatif seperti ini gitu. Jadi kita harus menerima hal-hal yang baru gitu.
mau menerima pendapat orang lain, tidak mudah tersinggung gitu ya. Selanjutnya ialah berani memikul resiko ya. Berani memikul resiko itu yang mana kita itu harus bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Misalkan pertama kita nggak suka mencari informasi, nggak suka membaca, nggak suka segala macam. Kita harus keluar dari zona nyaman kita yang mana kita harus membaca, mencari informasi dari sana, dari sini gitu. Dari berbagai tempat, dari berbagai media. Kita harus bisa, harus mau, harus mampu gitu. Selanjutnya ialah memiliki semangat yang membara ialah memiliki semangat membara dalam hidup gitu. Apabila kita memiliki semangat, otomatis kita akan dapat banyak hal dalam hidup gitu. Apabila kita semangat dalam hidup, secara otomatis kita akan memiliki rasa ingin maju, berprestasi gitu kan. Kita semangat dalam berkompetisi, semangat dalam melayani masyarakat gitu. Semangat otomatis apabila kita semangat, maka itu akan meningkatkan rasa ingin tahu, gairah kita dalam menulis seperti itu ya adik-adik ya. Kita itu harus tetap semangat ya, semangat. Oke ya, seperti itu ya adik-adik. Apakah ada yang belum paham? Kakak harap adik-adik semua mengerti, paham dengan pembelajaran ini, yang mana hari ini kita belajar mengenai tentang keterampilan menulis ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keterampilan menulis ini ialah menyampaikan pikiran atau gagasan kita ke dalam sebuah tulisan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi ya. Dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Saran kakak, semoga adik-adik semua dapat mengerti, dapat paham, dan tentunya di pertemuan kali ini dapat membuat semangat adik-adik untuk ingin menulis ya, ingin menulis untuk mencari informasi, menambah kreativitas adik-adik semua ya, menambah kreativitas, menambah pengetahuan adik-adik semuanya ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang kakak ucapkan terima kasih. Untuk adik-adik semuanya, semangat ya, semangat dalam belajar, semangat dalam kegiatan sehari-hari, ya. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.